Habibana Al-Habib Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawiy sultan al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayahnya hingga kita bisa berkumpul di salah satu taman di antara taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah selalu dinaungi oleh malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa insyaallah kita semua yang hadir di sini termasuk umat yang selalu menghidupkan, menjalankan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita muliakan para sesepuh kita, para guru-guru kita, wabil khusus Al-Ustadz Mursidi, Al-Ustadz Yudi yang tadi memberikan mau'izatul hasanah secara gamblang, wabil khusus al-mahsus sahib al-bait, sahib al-wasilah Kiai Haji Salahuddin. Wa insyaallah acara yang diselenggarakan ini menambah keberkahan dalam kehidupan beliau sekeluarga, baik perihal duniawi maupun ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita di malam hari ini dalam rangka hal Majlis At-Tawwabin yang lebih identik dengan Majlis Ratib yang saya tahu identik. Karena apa? Karena dengan Majlis Ratib nggak mungkin kita, kadang-kadang dakwah itu memang perlu siasat. Kata almarhum saya punya guru Mama Haji Nahrawi, susu ilan nas, bersiasatlah kepada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya dakwah itu pun perlu siasat. Kalau nggak pakai siasat, kita nggak tahu situasi emosi orang, kadar orang. Kalau nggak pakai siasat, bisa-bisa konyol kita. Nah ini ratib ini adalah salah satu siasat dakwah dulu. Tempelkan dulu dengan keberkahan-keberkahan daripada bacaan ratib. Nanti orang sudah nyaman, baru dibukakan pelajaran, baru dibukakan kitab. Dan inilah yang saya lihat metode yang diterapkan Kiai Haji Soleh ini. Berbicara masalah ratib, hal ratib ini sedikit saya kupas tentang awal asal muasal ratib ini. Saya kalau ngaji duduk rada-rada kagak betah gitu. Berbicara masalah ratib ini, dulu di zaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Hadramaut sana, salah satu murid beliau yang bernama Syekh Amir meminta kepada Al-Habib Abdullah untuk dibuatkan amalan, yang mana di saat itu di Hadramaut, di Yaman sana, banyak firqah, banyak aliran-aliran yang sangat-sangat mengkhawatirkan ketauhidan umat Islam di saat itu. Banyak aliran-aliran yang menyimpangkan tauhid umat Islam, sehingga dirasa perlu membentengin akidah umat. Syekh Amir ini mengungkapkan isi hatinya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk dibuatkan amalan.
untuk membentengi umat Islam daripada pengaruh-pengaruh penyesatan akidah. Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membuat ratib ini, menyusun ratib ini. Ratib artinya susunan. Dan isi daripada ratib ini diambil oleh beliau daripada amalan-amalan, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sedemikian rupa dengan jumlah bilangan-bilangan tertentu untuk memudahkan. Artinya ketika kita membaca ratib ini secara tidak langsung kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang terkandung di dalam ratib itu sendiri adalah amalan-amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusun sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan aslinya ratib itu sendiri sampai la ilaha illallah, itu aslinya susunan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau tawasul ke belakangnya, tawasul ada amal doa-doa yang lain, itu tambahan daripada anak cucu beliau dan murid-murid beliau. Karena kenapa? Tidak mungkin Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meminta dibacakan Fatihah padahal ketika itu beliau masih hidup. Nggak mungkin. Sampai la ilaha illallah. Dan kenapa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak membuat amalan sendiri, tidak membuat doa sendiri, cuma menyusun saja daripada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di saat itu banyak orang yang membid'ah-bid'ahkan segala sesuatu. Kalau nggak ada dari Nabi, kita dibilang bid'ah. Makanya diambil daripada amalan-amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran Bapak, kalau di ratib itu nggak pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena memang itulah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti itulah. Dan kalau kita membaca Sayyidina boleh, lebih bagus, malah lebih bagus. Kenapa Habib Abdullah tidak memakai Sayyidina? Bukan tidak hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ratib itu sendiri amalan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjaga kalau yang suka ngebid'ah-bid'ahin komplain. Nih ada Sayyidina, nggak boleh kan? Nabi pernah ditanya, gimana salawat kepada engkau ya wahai Rasulullah? Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Nabi dengan ketawaduan beliau, nggak mungkin Nabi pakai Sayyidina. Qul Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak, Nabi pakai tawadu, enggak kayak kita. Kita kan kadang-kadang pencitraan mulu, musim lagi pencitraan. Nabi kagak pakai Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjaga kalau nanti ada yang komplain itu seperti apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau kita baca, jangan disalahin juga. Orang yang baca Sayyidina, wah boleh nih, nggak ada di ratibnya, jangan disalahin, bagus, itu penghormatan. Kalau Nabi nggak pakai Sayyidina karena ketawaduan Nabi. Tapi jangan disalahin juga yang nggak pakai Sayyidina. Jangan. Yang salah mana? Yang kagak baca ratib. Kagak baca ratib, komplain mulu, ngoceh mulu, protes mulu. Baca kagak, nyalain mulu. Sana sini nyalain mulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas disusun ratib ini dan Fatihah-Fatihah tadi adalah tambahan daripada anak cucu dan murid-murid beliau. Kenapa? Karena ini menunjukkan adab seorang murid, seorang anak, seorang cucu kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena beliau sudah menyusun tadi adab, penghormatan, etika, dikirimin Fatihah buat Nabi, buat keluarga Nabi, buat sahabat, buat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, buat guru-guru, musafir, semuanya hujjat di situ, wal musafir, wal hujjat, haji-haji semua. Agar kenapa? Agar ada ihtiram, penghormatan kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menambah, mengirimkan ganjaran kepada pahala kepada
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walaupun kalau kita tidak membacakan Fatihah untuk Al-Habib Abdullah, tetap Habib Abdullah tetap mendapat pahalanya. Kita baca ratib tetap, karena susunan beliau tadi. Karena kenapa kita disuruh membaca tadi, dan juga kita satu penghormatan kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tentunya yang terutama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan juga muslimin wal muslimat ada di situ, haji sudah di situ, musafir di situ. Kenapa? Agar ada rasa kasih sayang sesama umat Islam. Artinya indah gak tuh ratib? Kalau kita pahami itu indah ratib. Kalau orang baca ratib pasti ada rasa kasih sayang sesama umat Islam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dari kecil memang dalam keadaan a'ma, tidak melihat karena penyakit panas apa lupa saya. Karena saya juga ini tampil di sini ujuk-ujuk, tadi Haji Soleh undangnya dadakan. Nggak nyuruh ngaji sebenarnya, karena saya hadir di sini hakul jiron, hak bertetangga. Kalau tetangga undang ya kita duluin, wajib dulu datang dulu. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dalam keadaan tidak melihat, tetapi Allah mengganti penglihatan beliau dengan mata hatinya. Orang kalau melihat pakai mata zahir doang, banyak tipu muslihat. Itu ditulis di kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hikam. Siapa orang yang melihat sesuatu dengan mata zahir doang, maka dia akan tertipu. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin, dia tidak bakal tertipu. Dan itulah yang dilakukan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Allah ganti dengan penglihatan dua mata batinnya, dan Allah menjaga mata zahirnya daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di Hadramut kita susah ketemu perempuan, di Hadramut sampai sekarang masih susah, tetapi Allah menjaga saking sayangnya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita kadang-kadang di sini malah nyari-nyari, kagak nyari aja dapat mulu, nyari mulu lagi, tambah-tambah jadi udah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keturunan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ada juga banyak di Indonesia. Di antaranya ada di Palembang, ada satu makam yang suka diziarahi, bahkan orang-orang Tonggoh pun suka ziarah, pernah beberapa kali ziarah ke sana. Ada namanya Buyut Hamid, kalau di sana dipanggilnya Buyut Hamid, Al-Habib Hamid. Ini cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makamnya ada di Palembang. Dan Buyut Hamid ini punya anak, punya cucu masih di Palembang. Keturunannya Al-Haddad di Palembang itu keturunan dari situ. Punya anak, punya cucu, punya cicit yang kita kenal sekarang ini Mbah Priuk. Itu cicitnya Buyut Hamid Al-Haddad dari Palembang. Artinya itu makam mana tadi? Mbah Priuk, keturunan ketujuh daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nggak jauh, karena memang kakek beliau, orang tua beliau, bapaknya makamnya pun di Palembang. Karena makam itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan makam luar Batam, sekitar 150 atau 150 tahun paling, nggak lama, nggak terlalu lama, karena beliau menikah 2 kali dan tidak mempunyai anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit tentang Ratibul Haddad tadi. Insya Allah majelis ini ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah haluan sedikit ke bulan Rajab, ini nambah dikit nggak apa-apa ya, karena ini malam 1 Rajab kan, malam 1 Rajab. Di dalam sebuah kitab An-Nawadir, kalau santri pada tahu Nawadir itu kitab, Nawadir itu artinya langkah. Jadi kejadian-kejadian di kitab itu kitab isinya cuma cerita aja. Cuma ceritanya itu cerita antik-antik,
ceritanya langkah-langkah yang nggak pernah kita dengar sebelumnya kadang-kadang. An-Nawadir. Di dalam sebuah kitab itu diceritakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya, lagi majelis bersama para sahabat, tiba-tiba ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Fadhal. Bapak DKM kita. Datang seorang laki-laki tadi, ini orang mukanya asing gitu. Mukanya sih muka Arab, cuman asing. Kayak kita di sini, khususnya di residen nih, kadang-kadang kagak kenal nama, cuman wajah-wajahnya kita hafal. Ini wajah orang residen, ini wajah orang residen. Walaupun nggak pernah ngobrol, nggak kenal nama, tapi kita hafal. Wah, ini orang residen nih, kita hafal gitu. Apalagi ada stikernya, udah tambah hafal kita. Nah ini ketika itu sahabat ini wajahnya baru lihat, nggak kenal, asing, nggak ada yang kenal ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahjahnya juga beda, lentongnya, dialeknya, bahasanya bahasa Arab, tapi dialeknya, logatnya beda. Kayak kita bahasa Sunda, Citerep sama Bogor pasti beda, sama Banten tambah beda, sama Cianjur tawaduk kita ngomong, mendingan ngomong Indonesia daripada ngomong Sunda. Soalnya orang Cianjur lemes, kita kasar. Bahasanya Sunda, cuman logatnya beda. Ini bahasanya Arab, logatnya beda. Terus ditanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ente ini orang mana, dari mana? Kata ini orang, ana rajulun min qaumin Isa alaihi salatu wassalam. Saya umat daripada umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini bingung Nabi, nanti dulu. Kehela kalau kata bahasa Sunda, kehela. Kalau Jawa apa? Sek apa? Gosek. Nanti dulu. Enak-enakan ngaku umat Nabi Isa. Ini jarak antara aku dengan saudaraku Isa alaihi salatu wassalam 600 tahun. 600 tahun jarak antara Nabi Muhammad SAW itu sama Nabi Isa 600 tahun. Ketika itu nggak ada orang yang lebih daripada 100-200 sudah mentok. Apalagi zaman Nabi Muhammad udah 100 lebih dikit lah paling bonusnya. Itu udah kagak ada, apalagi 600 tahun umat Nabi Isa masih ada di sini. Akhirnya ini orang bercerita, ya Rasulullah, aku ini muridnya Nabi Isa. Cuman memang aku ini suka ngehodamin diri, istilahnya khidmat sama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemana Nabi Isa jalan, aku selalu ikut. Sehingga satu hari aku meminta doa kepada Nabi Isa agar aku disampaikan kepada engkau, wahai Rasulullah. Setelah aku memaksa kepada Nabi Isa, akhirnya didoakan sama Nabi Isa alaihissalatu wassalam, hatta balagtu ma balag, sehingga kabul, sampai hajatku, maksudku, apa yang aku maksudkan. Artinya doa Nabi Isa itu digabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini orang bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Nabi Isa bisa sampai itu orang dipanjangkan umurnya, bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini bercerita, yang pertama dia membuat dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia datang, dia jalan bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika dalam perjalanan ini dia sama Nabi Isa melihat sebuah bukit. Ini bukit ini yatala'lahu bis sama bikasratil jawahir. Sebuah bukit ini bercahaya, menjulang ke langit
dengan cahaya intan permata. Ini aneh, kok ada bukit cahayanya luar biasa, cahayanya naik ke langit dengan cahaya kilauan intan permata. Akhirnya bingung Nabi Isa sama orang ini. Ini dia lagi cerita sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia Nabi Isa bingung dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disampaikan ke bukit itu, mengetahui apa yang ada di bukit itu. Ketika Nabi Isa Alaihi Wasallam berdoa tadi, ngebatin dia dalam hati, tiba-tiba Nabi Isa sama muridnya tadi sudah ada di atas bukit itu tadi. Tambah penasaran Nabi Isa, ujung-ujung ting udah ada di atas bukit tadi. Tambah penasaran, akhirnya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dibukakan apa sih isi bukit ini. Sampai ini bukit ini begitu mulianya, begitu hebatnya, ada apa di dalam bukit ini. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ijabah doa Nabi Isa. Fanfalaqal jabalu wa kharaja minhu syaikhun kabir husnul wajhu tawilal ghaba. Maka terbelahlah bukit itu, keluarlah seorang tua, syaikhun kabir, seorang tua, husnul wajhu tawilal ghaba, ganteng, gede, tinggi, ganteng. Orang tua ganteng, gede, tinggi, keluar dari bukit itu. Akhirnya ditanya sama Nabi Isa alaihi salatu wasallam, min ayyi qaumin anta wa ma balagha fi hadhil ummah. Ente ini umat mana sih? Kok sampai bisa ada di umat sekarang ini? Udah berapa lama nih di dalam ini? Akhirnya ini orang nanya, ngomong, jawab, ana rajulun min qaumin Musa alaihi salatu wassalam. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الله عز وجل أن يبلغني في هذه الأمة. Aku adalah umat daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan setiap aku mendengar cerita tentang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ini orang setiap dia baca Taurat, setiap dia mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, dengan kita semua ini, dia berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rabb, in kana baini wa baina Muhammadin amadun ba'id fa'adkhilni fi hadzal jabal hatta alqa. Suatu hari aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, seandainya jarak antara aku dan Nabi Muhammad SAW teramat jauh, maka masukkanlah aku ke dalam bukit ini sehingga aku bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dan Allah kabul doa orang ini. Allah masukkan ke dalam bukit itu hingga bisa bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan nantinya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ternyata cinta kepada Nabi Muhammad SAW bisa menghasilkan segala maksud. Karena apa? Karena dunia alam semesta ini semua, malaikat semua, baik yang ada di langit dan di bumi, Allah ciptakan karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqta aflak ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan dunia dan seisinya ini. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan arus, Allah ciptakan pohon tuba, Allah ciptakan langit, malaikat dan semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita hajatkan pasti akan sampai. Yang kedua, itu gunung kira-kira angker kagak? Gunung itu serem kagak? Jangankan gunung, ini kebun aja. Malam-malam kita sendirian sini, coba aja. Udah nyamuk ya, penampakan pasti ada. Karena apa? Karena nggak ada yang baca Quran di situ, nggak ada yang sholawatan, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang sholat di situ. Ya wajar, uka-uka juga banyak di situ. Makanya kalau rumah
nggak ada, sholatnya nggak ada di situ, Qurannya nggak ada, sholawatnya nggak ada. Kal maqbarah, seperti kuburan. Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qira'atil Qur'an. Terangi rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Begitu angkernya tempat itu, gunung itu bisa jadi mulia karena di dalam itu ada orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang selalu berselawat cinta kepada Nabi Muhammad SAW hingga menjadi mulia. Nih jalan nih yang kita dudukin nih sekarang. Kalau malam biasa siapa mau nongkrong sini? Haji Soleh aja ogah nongkrong sendirian sini. Tapi ketika kita pakai tempat ini untuk membaca maulid, membaca ratib, untuk khidmat, untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tempat mulia ya? Mulia ini tempat sekarang begini, dihiasin begini. Coba kalau malam biasa, kagak. Nah begitu juga rumah. Kalau di rumah itu, kalau di kampung itu tidak disebutkan cerita Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang peduli kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kampung itu akan suram. Kampung itu akan gelap gulita, tidak ada cahaya. Kalau kata bahasa sekarang nggak ada auranya, kagak ada ser-serannya, kagak ada. Kampung begitu juga rumah kita. Kalau di rumah itu tidak dipakai dengan ibadah kepada Allah, dengan bacaan Quran, dengan sholat, dengan zikrun Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, itu rumah kal maqbarah, seperti kuburan. Begitu juga diri kita. Kalau diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan harap kita akan menjadi mulia. Jangan harap kita akan menjadi terhormat, karena kita sendiri tidak pernah hormat kepada Rabb kita. Kita tidak pernah hormat kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan kita. Kita tidak pernah hormat kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita, minaz zulumati ila nur, yang memberi kehidupan kita dari cahaya kegelapan menuju cahaya terang benderang. Kita nggak pernah peduli. Jangan harap kita menjadi terhormat, jangan harap kita menjadi mulia. Jangan mimpi, jangan kita mulia dengan penciptaan kita nggak bakal langgeng dan capek nantinya, capek. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, sholat jalani sholat, kewajiban jalani, walaupun kita mampu seadanya, sewajib-wajibnya aja, sewajib-wajib aja, jangan seadanya cuma maghrib doang saya, ya kagak juga, seadanya ya lima-limanya, maksudnya sholat sunnahnya ya kuning juga, qobliyah ba'diyahnya. Tapi zikrun Nabi, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap kita, walaupun sehari 10, jangan pernah tinggal. Nanti bisa naik-naik. Kita sudah dawam, nanti ada kenikmatan sendiri. Sudah dawam, tambah lagi. Nikmat itu akan menambah zikir kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami tinggikan penyebutan namamu ya Rasulullah. Rasulullah tinggi penyebutan namanya. Salat nggak pakai sholawat nggak sah. Khotib Jumat nggak pakai sholawat nggak sah. Semua nggak pakai sholawat, penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak sah. Dan orang yang selalu menyebut Nabi Muhammad akan ditinggikan juga. Wa rafa'na laka dzikrak, bukan Nabi Muhammad saja yang ditinggikan, yang sering menyebut nama Nabi Muhammad akan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas balik lagi cerita tadi ini. Lantas Nabi Musa penasaran. Ya Allah, kira-kira ini orang udah 600 tahun nih. Jarak Nabi Isa sama Nabi Musa juga 600 tahun. Ini orang udah 600 tahun lebih berarti ibadahnya di dalam bukit ini, di dalam gunung ini. Kira-kira ada nggak di orang yang lebih mulia daripada orang ini? Kira-kira ada nggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada ya Isa, ada. Tambah penasaran Nabi Isa. Ini orang 600 tahun ibadahnya dalam gunung. Gunungnya aja begitu, sampai cahaya yang menjulang ke langit. Kira-kira siapa ya Allah? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi akhir zaman berpuasa di bulan Rajab satu hari akan lebih mengalahkan, lebih utama daripada orang ini, daripada umat Nabi Musa 600 tahun lebih ibadah dalam gunung itu tadi, kalah dengan umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa sunnah Rajab sehari doang. Subhanallah, kita walaupun badan kita kecil, umur kita nggak lama-lama banget, tapi ibadah kita nih sedikit, tapi Allah kasih pahalanya gede-gedean, jor-joran. Benar-benar diobral pahala sama Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad, bukan karena kita. Kita dapat hidayahnya bersyukur banget. Karena Nabi Muhammad dikasih tuh yang 600 tahun umat Nabi Musa sampai segitunya gunung, kita cuma disuruh puasa Rajab sehari aja nih. Sehari aja kalah tuh umat Nabi Musa yang ibadah siang malam hampir 600 tahun lamanya, kalah sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sayang sekali, mumpung di malam 1 Rajab ini kita azamkan di dalam diri kita berpuasa di bulan Rajab ini, walau kana yauman, walaupun cuma sehari, jangan sampai kita tinggalkan karena fadail, keutamaan dari puasa Rajab tadi. Dan juga sekaligus mungkin tahun-tahun kemarin Ramadan kita banyak jebol, sampai sekarang juga belum keganti-ganti. Walaupun 1 hari tinggalin Ramadan itu 1000 tahun gak bakal keganti. Ya jangan, sudah lewat. Semampunya kita bisa ganti semampunya. Ada kesempatan ini nambah bonus kita Rajab ini, kita azamkan, kita puasa Rajab walaupun 1 hari. Sangat sayang kalau dilewatkan. Belum tentu Rajab depan kita akan bertemu dengan Rajab lagi, belum tentu tahun depan kita mendapat kesempatan lagi. Dan semoga kita semua yang hadir di sini kita azamkan, kita bisa berpuasa Rajab walaupun 1 hari, kita azamkan, insya Allah kita bisa gak kira-kira? Bisa aja sebenarnya, niat yang penting mah. Niat bukan soal makan banyak, niat. Kalau niat mah bisa aja, insya Allah kita bisa semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya wal afu minkum. Langsung tutup doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa la laylan illa qadaytaha wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha ya sabra ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.